wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, taufik, hidayah serta sehingga pada malam hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita susul dengan taklim kitab Nasyaikhul Ibad. Semoga apa yang nanti kita bahas bermanfaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang insyaallah di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai mengkaji kitab Nasyaikhul Ibad ini, kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita baca menjadikan salah satu wasilah ilmu kita manfaat dan barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syaikhul Qadir Al-Jilani wa khususan Syekh Syahabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bandani wa khususan jami' asli Qur'an madrasah Qudsiyah wa mimma haditul ulum Syaikhul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al amin tazakkurin jiranum bidhi salami mazat tadamu'an jaramim muqlatim bidami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana ma madha karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabb
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Wal maqalatul khamisatu, dan makalah yang kelima. Su'ila, ditanya, siapa Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi beliau. Wa karramallahu wajhah, dan semoga Allah muliakan wajah beliau. Sayyidina Ali itu khalifah keberapa, Pak? Khalifah keempat. Terkenal kecerdasannya. Kalau Nabi Muhammad bersabda, saya ini gudangnya ilmu, wa aliyun babuha. Sayyidina Ali itu pintunya. Sayyidina Ali itu sangat cerdas sekali. Jadi zaman dulu kalau ada masalah pelik yang setelah sepeninggal Rasulullah ya, itu biasanya rujukannya Sayyidina Ali. Ada masalah-masalah, baik masalah hukum agama bentuknya fikih maupun apa, itu rujukannya Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu sangat cerdas dan amilin. Nah itu bedanya ya. Alim ilmunya itu banyak, ilmu pengetahuan agamanya itu luas. Amilin, melaksanakannya dengan yang di ngertiin. Maksudnya kalau kita kan enggak, kita ngerti tapi jalaninya berat. Kita ngerti sholat tahajud bagus enggak? Bagus, tapi yang jalani sholat tahajud dikit. Kita ngerti baca Quran pahalanya besar, tapi yang baca Quran dikit. Nah ini kita. Kalau para sahabat enggak, Pak? Para sahabat itu ngerti langsung dijalani. Makanya ada kisah bahwa Sayyidina Utsman itu kalau sholat malam qiyamul lail itu 2 rakaat, tapi 1 rakaatnya menghatamkan 15 juz 1 rakaatnya. Setelah Fatihah baca surat Al-Baqarah sampai Al-Isra, 1 rakaat itu, Pak. Kalau itu diterapkan di masjid kita, assalamualaikum sudah nggak ada orang, waalaikum nggak ada. Besoknya nggak ada yang datang. Rakaat kedua dari juz 16 sampai An-Nas, itu 2 rakaat khatam 30 juz. Khatam. Kenapa? Memang mereka itu kalau sholat membaca Al-Quran itu sudah persis kalau kita ketemu orang yang paling kita cintai. Mereka itu kalau sholat ngaji itu pokoknya amaliyah agama itu seperti orang ketemu kekasihnya. Jadi sholat itu benar-benar ngobrol sama Allah. Kalau kita kan enggak, sholat itu beban. Makanya kalau udah sholat leganya luar biasa. Alhamdulillah. Itu masih mending, Pak. Masih mending. Masih banyak orang yang enggak sholat. Kita itu sholat itu masih yang penting ngugurin kewajiban kan gitu. Nah, kalau mereka enggak, sholat itu kebutuhan. Jadi orang nunggu gitu. Aku mau sholat lagi. Makanya kayak Rabi'atul Adawiyah itu sholat sampai 1000 rakaat setiap malam. Bisa bayangin, sholat 1000 rakaat. Imam Hambali sholat 300 rakaat. Bisa nggak bayangin dah sampean sholat 300 rakaat
kaki bisa itu. Nah, bisa gempor kaki. Kenapa kok bisa begitu? Karena memang tadi kayak kita lah, yang bapak-bapak yang ngalamin masa muda dulu, ibu-ibu yang jatuh cinta, nggak ketemu sehari, rasanya itu mereka lebih dari itu. Jadi berhadapan dengan sholat itu persis berhadapan, kayaknya itu langsung ketemu Allah dan sangat cinta. Makanya nggak ada rasa malas, nggak ada rasa malas. Makanya orang-orang dulu itu kalau bulan puasa kayak Imam Syafi'i itu kalau baca Quran, bukan baca, dia hafalan ya, itu sehari bisa khatam 2 kali, siang 30 juz, malam 30 juz. Kalau sampean kan puasa enggak, juznya sama, cuman juznya alpoket sama blimbing, jambu, itu bedanya di situ. Kalau mereka juznya Al-Quran berjuz-juz bener. Kalau sampean kan bukanya doang jusnya itu, habis minum gelegek segeran. Kalau mereka bener, jadi makna Ramadannya itu kelihatan kental, makna ibadahnya kelihatan kental. Makanya nggak ada rasa di dunia ini yang ditakutin kecuali hanya Allah. Mereka perang nggak ada rasa takut Pak, karena memang karena Allah, nggak ada ngumpet, nggak ada. Mereka bener. Satu orang itu harus bisa ngelibas 10 orang, itu bener. Makanya jangan bilang kok orang dulu tuh ahli ibadah doang, enggak, berantemnya jago. Ini mereka itu berantemnya jago. Sayyidina Umar itu waktu mau hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah, hijrahnya itu yang terkenal ya. Tapi hijrah itu udah kemana-mana. Ke Taif juga pernah. Tapi waktu hijrah Sayyidina Umar dari Makkah ke Madinah, karena memang mentalnya mental iman tinggi, mental baja, itu kalau yang lain sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, takut ketangkep. Kalau Umar mah enggak, pidato, besok saya mau hijrah ke Madinah. Kalau yang kepengen anaknya jadi yatim, kepengen istrinya jadi janda, kepengen rohnya pisah sama jasadnya, cegat saya di Wates. Gitu bahasanya, gitulah kalau kita. Cegat saya di Wates jam 10 saya berangkat. Itu orang Quraisy nggak ada yang berani, ditantangin itu. Kalau yang mau jadi kan, kalau nggak jago berantem malah berani Pak. Itu jago berantem. Sayyidina Umar itu jauh. Sayyidina Ali sama, Sayyidina Ali juga jago berantem sama. Cuman waktu hijrah dulu Sayyidina Ali masih kecil, masih sekitar umur 12 tahun. Sayyidina Ali nggak berkorban. Ketika Rasulullah mau berangkat hijrah, tempat tidur Rasulullah itu yang nempati Sayyidina Ali, ditutup mukanya, bukan kelihatan, ini ditutup, gantiin posisi Rasulullah. Ketika orang-orang Quraisy, pemuda Quraisy kalau mau nggak mau buka selimutnya, itu jus gitu ya, Sayyidina Ali yang meninggal. Tapi ketika dibuka, lah bukan Muhammad ya, orang Quraisy ya nggak pakai bahasa bukan Nabi Muhammad, bukan. Orang Quraisy jangkar aja yang kafir. Bukan Muhammad, malah Ali. Itu kan nyawa tebusannya. Itu berani-berani, nggak ada rasa takut mereka. Kalau kita saya yakin dah gantiin orang mau dibunuh gitu ya, ditutupin. Enggak, yang lain nggak akan berani. Kecuali orang-orang yang sudah didoktrin bom bunuh diri itu lain itu ya. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ditanya oleh salah satu sahabat, ma athqalu minas sama. Ma itu apakah? Athqalu yang lebih berat minas sama'i dari langit. Ini pertanyaan bukan lebih tinggi enggak, lebih berat minas sama'i dari langit. Wama dan apa ausa'u yang lebih luas minal ardi daripada bumi. Dulu ilmu pengetahuannya ya sebatas pandangan mata bahwa bumi itu, makanya dia mengatakan zaman dulu nih bumi itu datar luas. Makanya pertanyaannya wama ausa'u minal ardi, dan apa yang lebih luas daripada bumi.
Wama dan apa aghna yang lebih kaya minal bahri daripada lautan. Kenapa lautan dimaknai kaya? Karena di situ ada berbagai macam jenis makhluk dan kandungan-kandungan di laut luar biasa, intan, emas itu banyak. Wama dan apa asyaddu minal hajar yang lebih keras minal hajari daripada batu. Wama dan apa wahai Ali aharru yang lebih panas minan nari daripada api. Wama dan apa abrodu yang lebih dingin minaz zamhariri daripada perkara yang paling dingin. Ada yang mengatakan zamhariri itu bulan. Wama dan apa ya amaru wama dan apa amaru yang lebih pahit minas summi daripada racun. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kalau logika kita berat jawabnya. Kalau logika kita apa yang lebih berat daripada langit? Nah, bayangin apa itu? Umpama langit ditimbang tuh, terus apa yang lebih berat daripada langit? Ya susah kita, logika kita nggak nangkep. Apa yang lebih luas daripada bumi? Apa ya? Kalau kita mungkin planet lain, apa Merkurius, Venus paling itu dengan ilmu pengetahuan yang pernah diajarkan kepada kita paling itu. Tapi kalau Sayyidina Ali nggak jawabnya. Faqala Aliun maka berkata sapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu an al-buhtanu perbuatan lacut itu apa Pak? Perbuatan durhaka yang melewati batas itu namanya latut. Ai iktira'ul kadhibi yaitu berbikin perkara yang bohong, menghidup-hidupkan kebohongan. Wal qadhafi bil batil dan sumpah dengan perkara yang batil. Alal baroya terhadap makhluk al khalaiki yaitu terhadap makhluk itu athqalu itu lebih berat minas samai daripada langit. Jadi kalau kita jadi tukang ngibul tukang bohong itu kalau ditimbang besok amal langit beratan tukang bohong kita. Ini langit itu gimana nimbangnya? Itu ternyata lebih berat timbangannya orang yang berbuat bohong. Makanya ya jangan dihidup-hidupin sifat pembohong kita. Kita kan sering bohong. Tapi kalau gimana kalau bohongnya itu canda? Itu pertanyaannya susah itu. Bohong tapi canda. Ya dibohong di sini otomatis bohong yang sangat merugikan. Contohnya bohong merugikan, pinjem motor nggak dibalikin dijual. Itu kan yang merugikan. Contohnya pinjem motor sekalian ya STNK-nya mau pergi kurang balik-balik hilang, ngomongnya hilang padahal dijual. Ada nggak kayak gitu? Banyak pinjem perhiasan ya kan, pinjem emas orang balik hilang, apalagi pinjem duit, pinjem akadnya utang, katanya bisnis bareng, enggak balik, banyak lah. Ini merugikan kayak gini nih. Kalau enggak tobat maka besok dosanya lebih berat daripada langit. Itu bohong-bohong yang merugikan, bohong yang bisa wal qadhafi dan menuduh sesuatu perbuatan yang enggak dilakukan batil. Contohnya orang boncengin, ya kita kan kadang bertetangga kepaksa ya nawarin gitu kan, mohon maaf ada orang istri orang tetangga di jalan ketemu terus ditawari, kasihan kan di atas jalan kaki, ibu ikut saya bonceng sampai rumah kan, datang oh ya mas boleh, mau nemplok nih, terus ada orang lihat langsung dituduh zina, pacaran, selingkuh. Nah, ini namanya qadzaf nih. Ini qadzaf, ini dosa ini Pak, dosa.
Kalau ojol mah aman, sama Gojek aman. Boncengin cewek kayak apa? Enggak ada masalah. Mau yang cantik, mau yang jelek, yang kerjaan. Tapi kalau orang umum menuduh ini tanpa bukti, cuman boncengin doang terus langsung didis bahwa itu perbuatan selingkuh, mohon maaf, itu dosa besar dan dosanya lebih parah lebih berat daripada langit kalau ditimbang. Makanya jangan menuduh sesuatu yang tidak ada bukti. Zina itu nggak boleh Pak nuduh. Makanya kasus zina itu luar biasa. Kalau ada orang desah-desus zina gitu, paling tidak ada 4 saksi yang melihat. 4 saksi yang melihat perbuatan itu. Ada orang si A zina masih B, terus nggak ada yang lihat, cuman di dalam doang, keluar berdua langsung kita tuduh zina. Nggak boleh Pak, harus lihat dan harus lihat perbuatannya. Nah, ini kan berat. Makanya kenapa qadzaf itu nggak boleh, karena tadi berat. Kecuali udah ada bukti hamil, nah itu lain lagi. Atau mungkin sekarang alat canggih ya, kamarnya dipasang CCTV mungkin ya. Kalau zaman dulu gitu. Makanya nggak boleh. Berat menuduh orang zina tanpa alasan, menuduh orang selingkuh tanpa melihat bukti, nggak boleh. Dan itu kalau di hukum Islam didera itu Pak. Menuduh itu dicambuk kalau sampai nggak terbukti. Kalau nggak salah cambuknya 80 kali. Cambuknya bukan pakai lidi, udah ada alatnya, rotan, ada ukurannya. Jadi nggak sembarang main cambuk aja. Rotannya itu sudah ada ukurannya. Kalau pakai lidi mah pedes doang, cetet, bukan sakit ini. Makanya di Indonesia itu karena hukum bukan Islam yang diterapkan, zina ketangkep nikahkan selesai kan. Kalau di Arab di negara yang berhukum Islam, zina ketangkep, kalau laki-laki perempuan sama-sama masih muda maka dicambuk 100 kali, terus diusir, dikeluarkan dari negara, dari kampungnya itu selama satu tahun, nggak boleh balik. Nah, itu ada aturannya. Kalau zina muhsan dirajam. Athqalu minas sama wal haqqu, dan perkara yang hak, ay al hukmul mutabiqu lil waqi', yaitu hukum yang bertepatan dengan sesuatu yang nyata, waqi'. Ausa'u itu lebih luas minal ardi, daripada bumi. Jadi kalau kita berjalan di jalan yang benar, ngomong dengan omongan yang benar, itu ternyata kalau ditimbang lebih lebar, lebih luas daripada bumi. Makanya ngomong jujur itu susah, berat Pak. Ngomong jujur berat, apalagi mohon maaf ada hubungannya dengan ini. Ya jangan jujur 1 juta. Ya, ini baru 1 juta Pak. 1 juta, suruh bohong, oke. Oke. Jangankan 1 juta, suruh bohong aja, suruh nggak jujur 500.000 jalan. Nah, sekarang mim masyarikiha ilal maghribiha, luasnya itu dari penjajahan timur sampai barat. Luasnya bumi itu lebih luas. Perkara yang hak, menyampaikan perkara hak atau berbuat yang hak, yang nyata, yang benar. Wa qalbul qani, dan hati yang qanaah. Qanaah itu menerima apa yang Allah berikan, itu namanya qanaah. Ai ar-radhi bil qismati, yaitu ridho dengan bagian yang Allah berikan.
itu aghna, lebih kaya minal bahri, daripada lautan. Jadi kalau kita hidupnya qanaah itu ya pokoknya nerimo, isinya ini nggak ada ngrunek, itu namanya qanaah. Bapak ibu dapat rezeki berapapun hatinya senang nerima, itu namanya qanaah. Kalau nerima tapi ngrunek itu belum qanaah. Biasanya tarikan dapat 200.000, nah tiba-tiba hari ini turun menjadi 100 umpama rezeki kita, ya alhamdulillah lah. Itu mohon maaf belum qanaah, adalahnya tuh. Ya alhamdulillah ya Allah, benar-benar syukur ya Allah, itu qanaah. Pokoknya qanaah itu gini, sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu hatinya tuh benar-benar terima, senang, itu namanya qanaah. Tapi kalau ada rasa masih apa yang grundel, kok cuman segini ya, ini ya umpama nih bahasanya kita, kok cuman segini ya, itu belum qanaah. Kalau qanaah tuh pokoknya nerima ma gitu. Kayak kita berkatan dah. Kita berkatan mau dikasih apa aja alhamdulillah, tenteng bawa pulang, itu namanya qanaah. Tapi berkatan dikasih terus ya Allah acaranya gede cuma isinya telur, ya itu enggak qanaah. Ya Allah ayam cuma seuprit, itu enggak qanaah, masih ada ngruneknya. Tapi kalau nerima alhamdulillah, itu qanaah. Jadi artinya qanaah itu pokoknya nerima dengan ridho, enggak ada rasa embel-embel apapun. Nah, itu namanya qanaah. Nah, orang yang qanaah itu aghna, lebih kaya minal bahri, daripada lautan seisinya. Kenapa lautan tadi saya bilang disebut kaya? Karena lautan itu banyak di situ kandungan-kandungan yang termuat di dalam lautan. Sampean kalau bisa nyari emas di lautan ada, bahkan minyak pun ada, bukan cuma ikan doang. Sekarang dari jenis ikan aja kita udah nggak ngerti berapa ribu, berapa juta orang yang makan dari hasil laut, dari hasil laut berapa juta. Itu ternyata belum ada apa-apanya, lebih kaya orang yang qanaah. Orang yang qanaah, yang nerima, yang isinya itu bersyukur terus. Qanaah itu apa? Isinya bersyukur, terima kasih itu qanaah. Membentuk jiwa yang qanaah itu yang susah, jujur. Apalagi mohon maaf nih, orang yang biasa penghasilan gede, ini biasanya qanaah itu urusannya dunia masalahnya. Biasanya urusan dunia, dapat biasanya proyek-proyek gede, terus tiba-tiba jatuh plung, hasilnya yang kemarin itu sehari 500.000 dapat, tiba-tiba langsung jatuh sebulan 500.000. Itu bisa kebayang itu, mesti ada rasa grundel. Nah itu nggak qanaah. Kalau qanaah ya alhamdulillah aja, alhamdulillah. Ya Allah, memang rezeki yang saya dapat hari ini saya terima kasih ya Allah, masih Engkau kasih rezeki. Wah itu bagus, itu bagus. Tapi susah kembali lagi. Terus gimana caranya? Dilatih. Cara melatihnya apa? Wiridan itu yang kita terapkan tiap habis sholat, itu latihannya itu. Kalau mau memahami Ila ya Rabbi anta maulana Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Yang kedua apa? Alhamdulillah. Itu ngelatih supaya kita itu selalu bersyukur, ingat kepada Allah, maha suci Allah. Yang kedua kita bersyukur, ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Kalau dijabarkan tuh alhamdulillah itu kita itu matur nuwun, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Ini loh, alhamdulillah segala puji bagi Allah, gitu kan. Itu kalau diungkapkan lebih lebar, ya Allah terima kasih ya Allah. Itu kita dilatih itu. Bukan cuma wiridan tuh, mohon maaf nih, alhamdulillah, nggak ngerti. Kali-kali hatinya dimasukkan tuh ketika kita wiridan tuh. Subhanallah artinya apa ya? Kalau nggak tahu tanya. Subhanallah artinya maha suci Allah. Kalau kita makna balik ini, kalau bahasa Arabnya namanya mafhum mukhalafah, faham baliknya. Kalau Allah itu maha suci, kita apa? Bu, Pak,
kalau kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, berarti kita kotor. Ya Allah, engkau yang suci, saya kotor. Engkau ya doang yang suci, engkau doang yang suci, saya ini kotor ya Allah, saya ini kotor. Kalau kita bisa mana itu, mohon maaf nih, kalau hatinya lembut nangis Pak. Nangis tanpa di ini sengaja, itu air mata menetes karena kita ngakui ya Allah yang suci cuma engkau, ya Allah yang suci cuma engkau, saya kotor ya Allah, kotor, tiap hari maksiat, tiap hari berbuat dosa gitu. Artinya itu alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Saya ganteng ternyata belum ada apa-apanya, saya kaya ternyata nggak ada apa-apanya. Kalau tidak engkau kasih rezeki ya Allah, engkau yang maha dipuji. Kami dipuji orang, hakikatnya memuji engkau ya Allah. Ini luar biasa. Cuman mohon maaf, kembali lagi bahwa ternyata kita wiridan itu jarang masuk ke dalam hati, jarang diartikan. Makanya kita wiridan aja, hamdah, nggak bermakna. Allahu Akbar, Allah maha besar. Kalau paham baliknya apa? Kalau Allah maha besar, kita kecil. Ya Allah, saya ini kecil banget ya Allah, yang besar cuman engkau. Jadi yang besar siapa? Allah. Siapa kita? Kecil. Mau punya jabatan apa kita? Kecil. Mau kaya kayak apa kita? Kecil. Kalau Allah mau cabut rezeki yang dititipkan kepada kita, enggak pakai waktu tahunan, bulanan, mingguan, sehari, jam aja kelar, menit aja kelar. Tiba-tiba ada pesawat jatuh, rumah kita habis. Nggak usah pakai hari, nggak usah pakai bulan, selesai. Makanya nggak ada, semestinya nggak ada yang disombongkan, karena yang mempunyai kebesaran itu cuman Allah. Tapi kan kita jarang memaknai itu. Tapi dapat pahala nggak Ustadz? Dapat. Kalau pahalanya dapat. Tapi merasuk ke dalam hatinya, kalau nggak sekali-kali kita angen-angen maknanya, itu ya nggak dapat. Makanya kalau wiridan sambil dimakna itu hati kita makna itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita Allah maha besar, Allah maha besar. Ya Allah, berarti saya ini kecil banget ya Allah, gitu. Makanya kalau sholat itu kan Allahu Akbar, engkau maha besar ya Allah, saya kecil banget. Sangat pantas bagi saya untuk bersujud kepadamu, karena saya kecil, engkau yang besar. Itu yang kecil-kecil dulu, jangan mikirin maknai Al-Quran susah. Ya, yang kecil-kecil aja, yang wiridan tiap hari itu coba kita maknai, yang biasa kita wirid itu la ilaha illallah gitu kan, zikir. Coba kita maknai, terus kita masukkan ke dalam hati. Istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, bahasa kasarnya gini, astagfirullahaladzim ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, engkau yang maha agung. Itu kita masukkan ke dalam hati, insya Allah akan menangis tanpa disuruh tuh air mata akan meneteskan airnya ketika kita memaknai itu dalam hati yang paling dalam. Wa qalbul munafiqi, dan hatinya orang munafik itu asyaddu qaswatan, lebih berat kerasnya, maksudnya lebih keras gitu ya. Lebih keras minal hajari, daripada batu. Fa innal hajaro, sesungguhnya batu, ya ta'atharu bil hadidi, itu akan membekas kalau kena besi. Wa bimururil habli wal matori ma'atuliz zamani, akan membekas juga apabila batu itu tergesek oleh tali ataupun air hujan yang terus menerus, yang panjang waktunya terus menerus. Bi khilafi qalbil munafik, beda dengan hatinya orang munafik. Fa innahu la yata'atharu bi anwa'il mawaidhi, karena orang-orang munafik itu tidak ada bekasnya ketika menerima nasihat. Kalau dalam Al-Qur'an dijelaskan qalbun
marid, hati yang sakit. Wah, ini orang munafik. Makanya orang munafik itu lebih keras hatinya daripada batu. Batu kalau dikenain besi, lama-lama walaupun tenaganya kecil, paling tidak ada bekasnya tak tak tak. Kalau yang mukul orang yang kuat akan belah. Kena tambang lah sama akan membekas. Kena air hujan pun akan membekas kalau terus menerus. Tuk tuk tuk, yang dulu pernah saya ceritakan, Imam Ibnu Hajar itu asal muasalnya dapat hidayah kan karena lihat batu kena tetesan air hujan, tes lama-lama dekok, sehingga dia belajar lagi menjadi orang yang sangat alim. Nah itu artinya apa? Batu aja bisa membekas. Tapi kalau hatinya orang munafik enggak. Munafik itu apa sih? Kalau munafik yang asli ini orang yang hatinya tidak percaya kepada Allah, tapi mulutnya mengatakan iman. Nah, kalau dikembangkan, mohon maaf nih, hati dan mulutnya itu enggak sesuai. Makanya kan alamatul munafiki thalathun. Alamatnya orang munafik itu ada 3. Ciri-cirinya nih munafik, nanti kita coba teliti diri kita. Idza kallama kadzaba, kalau ngomong itu sering bohong. Nah, kalau kita sering ngomong bohong melulu, ya berarti ada tanda-tanda munafik dalam diri kita. Ketika dipercaya nggak bisa dipercaya. Wah, kalau dipercaya seseorang, wah ini mesti ikhtilafa, bersulayan, apa namanya? Ini nggak bisa dipercaya. Ingkar, kalau dipercaya tuh ingkar. Wah, besok datang ya, saya tungguin jam 8. Wah, ternyata nggak datang. Kok ngasih alasannya jam 10. Mohon maaf, nggak bisa datang. Yang nungguin lu dari jam 8 mau nyakitin itu tanda munafik tuh. Yaitu ketika dipercaya dan ketika berjanji enggak menepati. Ya, orang munafik itu janji dah, saya utang nih berapa, saya utangin dah sampean berapa hari, ya enggak lama-lama dah, seminggu aja. Wah, enggak ada alasan apa-apa, enggak ada sesuatu yang menghalangi. Seminggu kemudian enggak bayar, minggu berikutnya enggak bayar lagi, minggu berikutnya enggak bayar lagi, akhirnya sampai lupa. Yang ngutangin, mohon maaf, kadang nagih sampai males. Udahlah, ikhlasin aja. Mohon maaf, ini tanda orang munafik. Kalau 3 ini ada dalam diri kita, mohon maaf, cepat bertobat. Yang sering dalam diri kita itu, mohon maaf nih, bohong itu masih ada tuh, sering itu kita jalanin bohong, kadang bohongin anak gitu kan. Nah ini caranya gimana, cara menghilangkan? Ya tobat, untuk berusaha tidak bohong. Wan, berapa menit lagi, Wan? Masih 6 menit. Mau ada yang dibahas? Kalau nggak ada, saya lanjutkan bacanya. Nggak ada? Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan tadi Ustaz menyampaikan bahwa habis kita sholat Assalamualaikum biasanya dengan istighfar yang dikendaki supaya kita tahu bahwa istighfar itu untuk kita mohon ampun kepada Allah. Tapi maaf, saya bukan mau benar, tapi saya melihat kebiasaan kita di sini justru istighfar mohon ampun kepada Allah, tapi tangan kita justru bersalaman kepada jamaah. Ini untuk apa? Sebaiknya gimana Ustaz? Supaya jadi
Ya. Terima kasih. Bagaimana hukumnya kita bersalaman sehabis sholat? Imam Nawawi dalam satu kitabnya menjelaskan bahwa salaman itu ada dua hukum sehabis sholat. Kalau kita masuk masjid, posisi kita itu belum salaman, kita masuk masjid nih, ketemu kan kadang belunju langsung sholat sunat, kan belum salaman tuh. Maka sehabis sholat terus kita salaman kanan kiri, itu hukumnya sunnah, dapat pahala. Tapi kalau kita datang ke masjid sama saudara kita yang kira-kira nanti sebelahan sama kita itu udah salaman, itu hukumnya mubah. Mubah itu dilaksanakan boleh, enggak juga boleh, sama-sama imbang kalau mubah itu. Nah, artinya apa? Bahwa salaman kanan kiri kita sehabis tung sholat itu enggak masalah. Paling umpama mengganggu kita, umpama nih, itu juga sekian detik lah, enggak pakai menit, itu sekian detik. Dan itu hukumnya ada dua tadi. Sunnah ketika kita datang belum bersalaman, mubah ketika kita datang udah salaman datang baru sholat sunat. Nah, itu hukumnya mubah. Tapi kalau kita udah sibuk sendiri-sendiri dengan ibadah kita, apalagi kita ada menit, ada timernya nih, 1 menit, nggak mungkin kita salaman sama tetangga. Lumayan lah dapat sholat qobliyah, uang dolin, amin. Saya Pak Arlan sering waktunya mepet itu Pak. Jadi Imam Nawawi menjelaskan dari itu, literaturnya sama, ngambilnya juga dari Quran hadis Pak. Tadi penjelasan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu orang alim, sangat alim, diakuin kealimannya. Nah, dia ahli fikih, muridnya Imam Syafi'i. Dia ahli fikih Imam Nawawi itu. Nah, itu menjelaskan gitu. Artinya bahwa salaman kanan kiri itu tidak masalah. Seandainya udah salaman pun masih hukumnya mubah. Nah, di tradisi di masjid kita ini bagus. Udah salaman kanan kiri, nanti kita tutup lagi yang jauh-jauh, kan nggak mungkin tuh dengan sholawatan tadi. Nah, jadi semuanya insya Allah yang salaman muter tadi, walaupun punya dosa besar di antara kedua muslim, itu dosanya akan berguguran qabla ayyatafarraqo, sebelum pisah, lepas itu dosa keduanya berjatuhan. Makanya kalau kita dimusuhin orang, atau kita dibenci orang, atau kita sendiri yang membenci orang, untuk mengkelirkan itu paling tidak salaman, paling tidak itu, karena dosa di antara keduanya akan hilang, berjatuhan. Itu Pak ya. Yang saya maksud dengan kita ucapan kita jadi kayaknya enggak sinkron, kita bibir kita mengucap astagfirullahaladzim tapi tangan kita malah gerak. Iya, enggak masalah Pak. Kan ucapan istighfar itu sambil salaman juga enggak apa-apa, sambil ngerokok pun enggak apa-apa. Kalau umpama ngerokok kita astagfirullahaladzim enggak apa-apa, karena itu kan perbuatan hati dan mulut. Sedangkan gerakan itu kan perbuatan jasmaniah, enggak masalah. Artinya ini kan hukum Pak, hukum istimbat hukum itu, pengambilan hukum itu dasarnya pertama yaitu Quran, hadis. Yang kedua adalah qaulul ulama. Kelas kita, karena kita istimbat hadis, istimbat hukum ke Al-Quran dan hadis tidak akan mungkin mampu. Ada satu testimoni ya untuk mengambil hukum itu. Ada seseorang yang datang ke kiai. Orang ini datang ke kiai langsung nanya, "Kiai, kita kan punya dasar Al-Quran dan hadis. Kenapa kita harus memakai qaulul ulama?" Terus kiai tadi ngambil termos yang masih panas Pak, masih mogah-mogah. Terus diserahin ke tamu tadi, "Pak, silahkan minum." Orang tadi ngomong, "Pak, sampean mau ngeracunin saya harus minum pakai termos itu panas banget." Ya makanya kita perlu
gelas. Gelas itulah ulama. Kita ngambil Quran hadis, kelas kita nggak mampu, makanya pakai lantaran supaya kita bisa minum, pakai gelas. Kalau orang Jawa, gelas masih belum cukup, masih pakai lepek, apa itu? Yang piring kecil itu, terus dituangin, ditiup lagi, baru diminum. Bahasanya gitu, Pak. Makanya istimbat hadis untuk kelas kita itu tidak bisa langsung Al-Quran hadis, tidak mampu kita untuk mencerna. Saya sering kasih contoh satu aja hadis, al-ma'u minal ma'. Ada hadis kalimatnya gitu, Pak. Air, kalau artinya itu al-ma'u air, minal ma'i dari air. Ditanya apa itu maksudnya? Ya mboh, ngerti nggak? Orang ngerti, air dari air. Ternyata setelah dikupas sama para ulama, al-ma'u utawi perkara yang mewajibkan mandi, minal ma'i itu dari hubungan seksual suami istri, gitu loh. Itu makanya kita perlu ulama di situ. Kita nggak bisa mengambil itu langsung dari Quran. Kenapa? Kita bukan ahlinya. Kayak kita ini, mohon maaf, baca kitab ini udah dikupas ini, makanya kita bacanya enak. Kenapa? Udah dirinci, gitu, nggak langsung, gitu ya. Itu Pak ya. Nah, demikianlah mungkin bapak-bapak yang dapat saya terangkan. Waktu sudah habis, masuk sholat isya. Apabila ada kalimat-kalimat yang saya ucapkan kurang benar, itu murni dari kami pribadi. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.